Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, senang rasanya bisa kembali saya dengan Pak Denny yang kali ini akan memberikan materi sejarah yang bertema proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Nusantara. Yuk kita lihat bagaimanakah proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Nusantara. Indonesia adalah negara kepulauan yang letaknya strategis karena berada di jalur pelayaran yang menghubungkan negara-negara barat dan timur. Berlabuhnya kapal-kapal dagang berbagai bangsa membuat masyarakat Indonesia tidak dapat menghindar dari pengaruh luar. Hubungan dagang antara Indonesia dan India terjadi sejak tahun 1 Masehi. Hubungan perdagangan ini diikuti pula oleh hubungan kebudayaan seperti agama, sistem pemerintahan, sosial, dan budaya. Sehingga terjadi percampuran kebudayaan di antara dua bangsa tersebut. Hubungan itu membuat bangsa Indonesia mengenal agama Hindu dan Buddha. Perhatikan rute penyebaran agama dan budaya Hindu-Buddha ke Nusantara melalui jalur laut dimulai dari India, Myanmar, Thailand, Semenanjung Malaya, kemudian ke Nusantara. Sementara itu, dari Semenanjung Malaya ada yang ke Kamboja, Vietnam, Cina, Korea, dan Jepang. Di antara mereka ada yang langsung dari India menuju Indonesia dengan memanfaatkan bertiupnya angin muson barat. Sedangkan para penyebar agama dan budaya Hindu-Buddha yang menggunakan jalur darat dimulai dari India menuju Bangladesh, Myanmar, Thailand, Semenanjung Malaya, kemudian berlayar ke Indonesia. Berikut beberapa teori terkait proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha ke Indonesia. Pertama, teori Brahmana. Menurut J.C. Vandler, teori ini didasarkan pada pengamatan terhadap sisa-sisa peninggalan kerajaan-kerajaan bercorak Hindu di Indonesia, terutama prasasti berbahasa Sansekerta dan huruf Pallawa. Kedua, teori kesatria. Menurut F. D. Kabos dan G. L. Muns, di India sering terjadi perang antar golongan. Para prajurit yang kalah atau jenuh menghadapi perang lantas meninggalkan India. Mereka inilah yang kemudian berusaha mendirikan koloni-koloni baru sebagai tempat tinggalnya. Ketiga, teori Waisa. Menurut N. G. Krom, golongan terbesar yang datang ke Indonesia adalah para pedagang India. Mereka bermukim di Indonesia, bahkan menikah dengan orang Indonesia. Keempat, teori Sudra. Menurut von Van Vieber, masuknya golongan berkasta Sudra dari India menginginkan kehidupan lebih baik dengan pergi ke daerah lain, salah satunya Indonesia. Kelima, teori arus balik. Menurut G. Kodes, berkembangnya pengaruh dan kebudayaan India dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri. Bangsa Indonesia mempunyai kepentingan untuk datang dan berkunjung ke India seperti mempelajari agama Hindu dan Buddha.
Hubungan dagang antara Indonesia dan India merupakan suatu faktor dalam proses masuknya pengaruh budaya India. Proses Hinduisasi sendiri adalah sesuatu yang terjadi dari proses perdagangan. Akibat proses ini, terjadi perubahan dalam birokrasi pemerintahan. Perubahan ini memang dapat berakibat pada jalannya perdagangan, tetapi inti perubahan yang terjadi sebagian besar terletak pada bidang keagamaan. Penyuburan budaya Hindu-Buddha di Indonesia yang terjadi melalui kontak dengan golongan agama. Dari India, sebagian besar langsung berpengaruh pada golongan elit zaman kuno di Indonesia. Tetapi inti masuknya pengaruh budaya India telah terlihat jelas. Proses tersebut telah dimungkinkan karena adanya hubungan dagang antara Indonesia dan India. Selanjutnya, muncul proses penyuburan yang terjadi karena inisiatif dari bangsa Indonesia sendiri. Dalam proses ini, bangsa Indonesia telah bertindak selektif. Unsur-unsur budaya India diambil intinya dalam proses penyuburan budaya Indonesia. Demikian penjelasan tentang materi proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Nusantara. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.